Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Melalui jalur pendidikan non-formal, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Luar Sekolah berusaha memberdayakan masyarakat melalui program-program pendidikan luar sekolah. Perencanaan merupakan titik awal dari sebuah proses pelaksanaan program. Perencanaan memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan sebuah pelaksanaan program. Berikut perencanaan program-program pada pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ataupun fakta, ada 3 macam data situasional yang perlu dikumpulkan untuk menentukan situasi apa yang dihadapi oleh seseorang pengabdian pada masyarakat. Ketiga macam data itu adalah data sosial, data ekonomi, dan data teknologi. Yang pertama, data sosial diperlukan karena 2 alasan. Yang pertama ialah karena data sosial dapat menunjukkan karakteristik khalayak yang berguna untuk menentukan pendekatan untuk menciptakan situasi belajar yang diinginkan. Yang kedua, data ekonomi. Data ini dapat menunjukkan area permasalahan yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menghubungkan data ekonomi lokal dengan data ekonomi regional dan nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu data teknologi. Data serupa ini dapat juga menunjukkan potensi masalah yang dihadapi oleh khalayak, terutama dalam cara bekerja yang dapat dijadikan rekomendasi oleh pendidik, tenaga kependidikan, pendidikan luar sekolah. Selanjutnya yaitu analisis keadaan. Analisis data tersebut dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel-tabel. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa baik tabel sederhana maupun tabel silang dapat digunakan. Berbagai macam perubahan yang hendak dilihat, baik distribusinya maupun dalam tabel-tabel tersebut, dan analisis statistika, baik yang sederhana maupun yang lebih rumit akan berguna. Tujuannya yaitu menganalisis keadaan untuk menentukan situasi atau kemudian akan dijadikan dasar bagi program perubahan yang hendak dibuat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pengidentifikasian area permasalahan itu akan diperoleh lebih dari suatu kesenjangan. Dengan kata lain, akan ada lebih dari suatu masalah. Terdapatnya lebih dari satu masalah ini akan menimbulkan pertanyaan masalah mana yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita dituntut untuk menemukan prioritas masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Menyarankan agar tujuan program-program pendidikan luar sekolah itu juga konsisten dengan kondisi belajar khalayak. Misalnya saja, perubahan perilaku yang diharapkan terjadi haruslah berada dalam batas-batas kemampuan khalayak, dan perilaku tersebut harus dapat dipraktekkan oleh khalayak. Disarankan agar pengalaman belajar baru hendaknya dikembangkan atas dasar perilaku baru juga, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi orang banyak. Selanjutnya, perencanaan kegiatan. Perencanaan sebagai kegiatan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan disusun berdasarkan kebijakan dan kebutuhan apa dan siapa yang ingin dipenuhi. Yang kedua, konsistensi, yang berarti bahwa perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, berdaya guna dan berhasil guna. Keempat, menyuruh, dalam arti bahwa dalam perencanaan program pendidikan luar sekolah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program seperti masukan, proses, keluaran, dan dampak program pendidikan luar sekolah. 6. Pelaksanaan. Rencana kegiatan pelaksanaan suatu strategi yang di dalamnya mengandung berbagai rencana, aksi atau program. Maka terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan untuk menentukan program mana yang layak untuk dilaksanakan. Analisis kelayakan mencakup 2 aspek, yaitu analisis sumber daya dan analisis pemangku kepentingan. Selanjutnya, rincian perkembangan kegiatan.
Pada tahap ini menjelaskan bagaimana proses evaluasi dalam presentasi keterampilan. Setiap program itu tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan hambatan dan faktor pendukung. 8. Rekonsiderasi atau usulan penyempurnaan. Setiap program yang dilaksanakan pasti ada rekonsiderasi atau usulan penyempurnaan, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, yang disempurnakan berupa materi, metode, sumber belajar, maupun hal lainnya.